dia. Mungkin sebelum mulai bisa kasih senyum kau samping kiri kanan, dia jangan kaku. Dan kalau yang baru-baru bisa perkenalkan nama saudara. Biarlah sukacita Allah bisa menjadi bagian kehidupan saya dan saudara, dan kita terus hidup dalam sukacita. Saudara, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari jemaat Kristus bangkit berdiri, kita akan bersorak memuji memuliakan nama Tuhan. Kita datang di hadapan hadiratnya dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Saya percaya bahwa kita semua yang telah dipanggil di tempat ini diberkati oleh Tuhan kita. Amin. Ada amin saudara. Haleluya, kita bersorak memuji memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Kasih setiamu nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hikmat kebajikan tercurah dalam kehidupan kami serta biasa. Haleluya saudara, mari angkat pujian dengan sukacita dengan sorak-sorai. Terus bertepuk tangan saudara sampai kompak semua. Yang belum bertepuk tangan dibalakan saudara. Kasih setiamu nyata dalamku. Kasih setiamu nyata bagi, katakan hikmat kebajikan. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Katakan pujian ini sekali lagi saudara dengan sukacita, dengan muka berseri-seri. Kasih setiamu nyata bagiku. Katakan hikmat kebajikan. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segala, dan anugerahnya sangat besar. Angkat tanganmu, katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah untuk menyediakan keperluanmu. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Ada pujian sekali lagi saudara dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Mari bertepuk tangan di atas kepalamu saudara. Angkat pujianmu, sorak kemuliaan bagi nama Tuhan pada pagi hari ini. Kasih setiamu nyata dalam kehidupan saya saudara. Kasih setiamu nyata bagi, pujianmu dengan sukacita, dengan sorak-sorai saudara. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyerahkan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Angkat tangan saudara, katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk, katakan sekali lagi saudara, aku diberkati, aku dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan. Angkat tanganmu, katakan ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namanya berkuasa, sudah membuktikan. Katakan ku angkat tanganku, ku angkat tanganku. Kau hebat, berkuasa selamanya, berkuasa selamanya. Katakan sekali lagi, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku. Sorakan haleluya bagi dia saudara. Namanya berkuasa.
Tarik nafas dalam-dalam dan buang, saudara. Kita akan mempersiapkan hati kita pada pagi hari ini untuk membuka ibadah kita, saudara. Saudara telah mengorbankan segala sesuatu untuk sampai ke tempat ini. Bahkan yang sampai dari jauh pun bisa tiba di tempat ini, saudara. Mari Tuhan memanfaatkan waktu yang ada dengan sungguh di hadapan hadirat Tuhan. Saudara benar-benar sungguh untuk datang di hadapan hadirat. Katakan bahwa Tuhan, apapun yang terjadi pada kehidupan kami pada hari ini, kami mengambil keputusan pada pagi hari ini untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau Tuhan, dan untuk memberikan kemuliaan bagi nama-Mu di tempat mati. Mari saya dan saudara persiapkan hati dengan sungguh di hadapan hadirat-Nya. Kita mengangkat pujian di hadapan hadirat-Nya yang kudus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk jamahan-Mu menutupi setiap hati kami masing-masing di tempat ini. Hati kami memuji Engkau dari hati kami dengan sungguh ya Tuhan. Dan bila pujian kami berkenan di hadapan hadirat-Mu. Pujian mengatakan kami berikan kemuliaan dan hormat bagi-Mu. Mari sama-sama saudara angkat pujian ini dengan sungguh dari hatimu. Yesus, ku beri kemuliaan dan hormat. Kami angkat suara pujian. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama. Angkat pujian ini di semua saudara. Dan hormat. Kami angkat suara pujian. Ku angkat suara pujian, ku agungkan sebab besar perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti, oh sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti tiada seperti Engkau. Lebih sungguh di hadapan hadirat, memberikan kemuliaan bagi-Mu. Dengan sungguh saudara katakan, ku berikan kemuliaan dan hormat. Kami angkat suara pujian, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku berikan kemuliaan dan hormat. Kami angkat suara, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada
kemuliaan. Allah penuhi tempat ini. Dipenuhilah umatmu dengan rohmu yang kudus. Karena penyembahan ini adalah kehendak Bapa. Hanya orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus yang bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Bapa dalam nama Yesus. Diagungkan dan ditinggikan nama-Mu, sebab Engkau yang layak dipuji, layak disembah. Tidak ada nama lain yang kami panggil selain Yesus yang adalah Tuhan, dan firman-Mu adalah kebenaran. Kami sungguh percaya bahwa pertolongan kami datangnya daripada Allah yang menjadikan langit dan bumi. Pada pagi hari ini, hari yang Engkau tetapkan, hari yang di mana umat-Mu dikuduskan, Engkau berkenan hadir di tempat ini. Penuhi kami dengan semua kehendak dan roh-Mu yang kudus, sehingga kami di dalam mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu, semua itu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Mari pagari kami semua dengan kekuatan kuasa dari Saudara Anak Domba Allah. Dan biarlah Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ditabiskanlah seluruh ibadah kami dari awal hingga akhirnya terjadi di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya. Tetap dalam keadaan berdiri saudara. Masih ada sukacita kok. Masih ada sukacita di hati saudara. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan sukacita. Mari kita datang di hadapan hadirannya dengan terus bersukacita saudara, sebab Dia Allah Ta'ala baik dalam kehidupan saya dan saudara. Mari saudara bersiap hati saya dan saudara dengan sungguh kita datang di hadapan hadirannya dengan sukacita, dengan sorak-sorai, bisa sambil menyanyi kasih senyuman yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Mari kita bertepuk tangan sampai kompak baru kita mulai pujian ini. Yang di belakang baru bertepuk tangan ke musik, jangan mulai dulu, kami semua baru bertepuk tangan saudara. Semua masih punya tangan lengkap tuh saudara. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baiknya dengan nyanyian syukur. Penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadirannya bersuka. Katakan pujian sekali lagi saudara. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya. Mari saudara dengan hati bersyukur, bukan berseri-seri, halamannya dengan pujian.
Tuhan Yesus paling baik. Sampai semua akan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik. Kalau saudara kasih jempol, paling baik. Hanya imam saya baru kasih jempol saudara. Kasih jempol yang buka belakang, kasih jempol ke tengah. Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik. Saudara jempol, oh semuanya ada bertangan terbang. Kasih jempol saudara. Musik tetap Tuhan Yesus paling baik sampai semua angkat jempol. Mana jempol saudara? Paling baik, paling baik, paling. Ini Bapak Gembala angkat jempol saudara. Angkat jempol bukan tangan Tuhan Yesus paling baik. Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Kasih dulu jempol dulu. Kita akan pujiin dari awal dan banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Dan kebanyalah Tuhan Yesus. Para hari-hari hidup itu, para hari-hari hidup yang kau rasa dalam susah dan senang, dalam susah dan senang. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh manis. Ada sekali lagi saudara, dan kebanyakan Tuhan Yesus. Dan kebanyakan Tuhan Yesus. Amin. Hari-hari saya mau berlompat saudara, tapi ini panggung tidak kuat, jadi semua lompat dalam susah dan sana. Amin. Tuhan ada, Tuhan Yesus sungguh manis. Silakan tangan saudara. Tuhan Yesus yang baik itu katakan, Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Satu kali saudara untuk penutup. Tuhan Yesus paling baik. Tuhan Yesus paling baik, paling baik. Mana suaranya saudara katakan? Pokoknya ini hari Tuhan paling baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi, paling baik saudara. Paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Bila kau yang panjang bagi Tuhan kita saudara, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita dengan sungguh untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Allah Roh Kudus, kami rindu untuk Engkau terus berkaya dalam setiap hati kami pada pagi hari ini. Tubuh dan darah-Mu Tuhan akan kami nikmati bersama pada pagi hari ini. Kami akan makan sehidangan dengan Engkau pada hari ini Tuhan. Maka mari Tuhan persiapkan hati kami terlebih dahulu Bapa. Bersihkan hati kami lewat kebenaran firman-Mu, agar kami Tuhan dinyatakan layak Bapa oleh Engkau sendiri untuk mengambil perjamuan pada saat ini. Mari saya dan saudara persiapkan hati dengan sungguh di hadapan hadirat Tuhan. Kita akan kembali menyembah Dia untuk mempersiapkan diri mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Engkau-Lah yang besar Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tujuan Engkau menjadikan kami untuk bermasmur bagi Engkau, untuk memuji Engkau Tuhan, untuk menyembah Engkau Bapa. Inilah kehidupan kami Tuhan. Tidak ada satu pun yang dapat kami persembahkan untuk menyenangkan hati-Mu selain ini Tuhan. Ini hidup yang kami punya ini Bapa. Biarlah berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bermasmur bagi-Mu selagi kami ada. Kami hendak memuji Engkau selama kami hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermasmur bagi-Mu selama
suara maka kami mau bernyanyi Tuhan. Ya Allahku, katakan aku hendak bernyanyi selagi kami ada raja selagi ku. Katakan pujian sekali lagi saudara. Ya Tuhanku, aku hendak bermasmur bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bermasmur bagimu selama ku hidup. Katakan dari hatimu saudara, oh ya Allahku, aku hendak bernyanyi. Aku Selagi ku ada Tuhan, selagi ku ada, oh inilah yang ku rindu.
Allah terus membawa saudara dan saya dalam peristiwa-peristiwa iman yang luar biasa. Itu pertanda bahwa Allah turut serta, bahkan menyertai saudara dan saya, bahkan melakukan perkara-perkara ajaib dalam seluruh kehidupan. Pagi hari ini saudara ada di tempat yang Allah kehendaki, karena hari ini juga ditetapkan di mana hari yang dikuduskan Allah. Tidak ada aktivitas lain yang dikerjakan oleh umat selain memuji dan menyembah Allah yang Maha Tinggi. Karena dengan demikian, bahwa dikuduskan pula juga umat Tuhan di dalam semua perkataan firman. Telah tiba saatnya kita akan mendengar akan kebenaran. Biarlah semua ini bukan menjadi kebiasaan, tapi inilah kerinduan kita. Inilah makanan rohani bagi jiwa, bagi roh kita, supaya kita hidup di dalam perkenanan Allah. Kita tidak lagi hidup menurut kehendak kita, tapi kehendak Allah lah yang terjadi dalam kehidupan. Mari masing-masing kita persiapkan diri. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk dapat mendengar dan dapat mengerjakan apa yang menjadi perintah. Satu pujian, dan mari kita siapkan setiap pribadi kita. Mari katakan dari hatimu bahwa Dia yang lebih dari semua. Hanya Dia yang engkau kasihi, karena Dia lebih dulu mengasihi akan saudara dan saya. Haleluya, Yesus Tuhan. Dengan segenap jiwaku ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Mari Roh Kudus Ku pegang kerjakan bagian-Mu dalam seluruh kehidupan umat-Mu. Karena berita kesukaan ini akan sampai kepada umat. Kerjakan bagian-Mu, Roh Kudus, supaya kebenaran ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi oleh kebenaran ini hidup yang kekal itu boleh diterima, diberikan Allah kepada umat. Kami mengucap syukur Bapa di dalam nama Yesus.
sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami juga berdoa bagi semua anak-anak kami yang akan ada dalam pembelajaran mereka masing-masing. Mereka akan juga diteguhkan oleh firman-Mu, karena kami percaya bahwa hanya Tuhanlah yang mampu menumbuh kembangkan anak-anak kami, bahkan membawa mereka untuk ada dalam hidup, dalam takut akan Tuhan. Mari Tuhan memberkati anak-anak kami yang terpisah daripada kami, bahkan juga semua kami yang ada untuk mendengarkan firman Allah. Biarlah terus berkarya Roh Kudus dalam kehidupan kami, sehingga firman itu menjadi bagian dalam seluruh kehidupan kami, dan kami dapat mengerjakannya dengan penuh hormat dan sujud kepadamu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan sama-sama mengucapkan janji iman. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Saudara bisa angkat Alkitab saudara di tangan kanan tinggi-tinggi, dan kita akan bersama-sama mengucapkan janji iman kita. 1, 2, 3. Aku memegang firman-Mu ya Allah. Aku percaya bahwa sabda-Mu itu aku percaya firman-Mu sanggup mengubah hidupku. Aku tidak akan lagi tak akan pernah lagi seperti yang dulu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Baik, shalom bagi kita semua. Ya, kita bersyukur bahwa kita sudah ada di hari pertama dalam bulan Oktober, dan kita sudah ada 4 kali beribadah di tempat ini. Nah, kekasih Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kita percaya bahwa kehidupan ini tanpa rencana dan kehendak Tuhan maka semuanya sia-sia. Sehingga kekasih Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah memasuki awal bulan, dan kita percaya bahwa kalau hari-hari kemarin Allah menyertai, kita akan juga masuk pada hari yang baru, bulan yang baru, dan Allah pun menyertai kita. Nah, kekasih Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita menghadapi banyak kehidupan yang sangat membuat kita ada dalam ketakutan. Ada banyak sekali masalah atau banyak sekali persoalan-persoalan yang kita jumpai, seringkali membombardir kehidupan kita, dan itu membuat kita ada di dalam ketakutan, dan membuat kita hampir-hampir tidak berdaya dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, kekasih Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kalau kita berani menghadapi ketakutan itu, saya percaya bahwa keadaannya akan berbeda, atau situasinya akan berbeda, karena kita tidak akan takut seperti apa yang kita lagi takutkan. Ada satu contoh atau satu cerita kebenaran firman Tuhan, bahwa Daud adalah seorang hamba yang menjadi pilihan Allah. Kalau dilihat daripada postur tubuhnya, dilihat daripada kebiasaan dia sehari-hari, dia tidak mungkin bisa menghadapi yang namanya Goliat. Karena kita tahu pekerjaannya Daud adalah gembala domba. Ya, kita tahu bahwa pekerjaan Daud itu adalah pekerjaan yang biasa. Bahkan tadi saya katakan bahwa postur tubuhnya itu tidak bisa untuk dia ada dalam satu medan pertempuran. Tapi kekasih Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, waktu Tuhan membawa Daud untuk berjumpa dengan saudara-saudaranya ada di medan pertempuran, ternyata apa yang terjadi kekasih Tuhan? Situasi yang dia lihat atau keadaan pada saat itu membuat dia marah. Marah karena apa? Karena Goliat menakut-nakuti akan pasukan Israel atau bangsa Israel pada saat itu. Bahkan Saul yang sebagai raja juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena melihat Goliat dengan besarnya, dengan kuatnya, dengan gagah perkasanya, dengan kelengkapan senjata yang dia miliki. Saul
ketakutan, bahkan tentara pada saat itu, tentara Israel pun ketakutan. Tapi kekasih Tuhan yang dikasih oleh Tuhan berbeda dengan apa yang dihadapi oleh Daud. Daud melihat semua itu dengan menganggap itu hal yang biasa, sepele. Kenapa? Karena Allah yang dia sembah itu Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Bahkan dalam kehidupan dia mengandalkan akan Allah itu dengan luar biasanya. Dia tidak pernah takut akan menghadapi setiap persoalan. Dan pada saat itu apa yang terjadi kekasih itu? Ya, dengan ketakutan yang dihadapi oleh bangsa itu, tapi apa yang dilakukan oleh Daud itu sangat luar biasa. Bahkan pasukan, bahkan Saul juga menganggap remeh apa yang lagi dikatakan Daud bahwa dia mau melawan Goliat. Kekasih Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kalau saudara berani menghadapi ketakutan itu, maka saya percaya bahwa saudara tidak akan lagi takut seperti apa yang saudara takutkan. Karena kita percaya bahwa roh yang ada pada kita, roh yang besar, Allah yang kita sembah itu Allah yang besar. Ya. Dalam cerita kebenaran itu disampaikan kekasih Tuhan bahwa langit dan bumi dan segala isinya dijadikan atau oleh perkataan Allah semua itu terjadi. Bahkan kehidupan saudara dan saya itu, kata firman Tuhan dalam Yeremia, sejak engkau ada dalam rahim ibu, Allah sudah merancangkan, bahkan Allah turut serta menyertai kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, ketakutan itu, kekasih Tuhan, itu membuat kita untuk tidak siap dalam menghadapi yang namanya kematian. Kita lihat bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, seringkali dalam upaya usaha kita untuk bagaimana mempertahankan hidup, ternyata sebenarnya kita belum siap untuk mati. Ya. Nah, kekasih Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, ini berbeda dengan pandangan daripada Allah. Ya. Karena tujuan Yesus adalah kebangkitan bagi saudara dan saya. Berarti untuk mencapai kebangkitan itu, saudara harus melalui yang namanya kematian. Dan prosesnya itu sudah ditunjukkan oleh pribadi Yesus itu, bahwa dia harus mati dan dia harus bangkit dan juga dia terangkat ke surga. Dan peristiwa iman ini menunjukkan bagi kita bahwa sebenarnya kehidupan kita orang percaya itu seperti seorang perantau, saudara. Kalau kita tahu kita perantau, berarti sebentar kita ada di tempat yang mungkin kita ditugaskan, sebentar juga kita akan harus kembali. Nah, inilah kehidupan yang harus saudara dan saya sadari, bahwa sebenarnya ketakutan itu tidak akan membuat kita untuk maju selangkah ataukah membuat kita untuk semakin maju. Tapi ketakutan itu akan menghambat saudara dan saya untuk mencapai apa yang menjadi tujuan saudara dan saya. Kekasih Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Nah, pandangan kekristenan ini berbeda dengan pandangan dunia ini. Bahkan ada agama-agama lain, ternyata kekristenan ini, masalah kematian itu bukan hal yang menakutkan. Tapi ada satu peristiwa yang harus kita jalani lagi dalam kehidupan kita yang baru, di mana kita akan ada dalam posisi bersama-sama dengan yang maha kuasa untuk memerintah akan dunia. Nah, kekasih Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat kebenarannya dalam Filipi 1 ayat yang ke-21. Cara pandang kekristenan itu berbeda dengan agama-agama lain. Maka mari kita lihat kebenarannya. Filipi 1 ayat yang ke-21. Rasul Paulus menyampaikan begini, kekasih Tuhan, bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekali lagi kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, kekasih Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, kenapa awal tadi saya sampaikan bahwa jelas bahwa sudut pandang atau cara pandang atau perspektif daripada kekristenan itu berbeda dengan agama-agama lain, karena kita melandasi akan kebenaran ini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, kekasih Tuhan.
Saya percaya bahwa kalau ini menghasilkan keuntungan, maka tidak ada rasa takut lagi dalam menghadapi yang namanya kematian. Ya. Karena ini adalah keuntungan. Kita lihat bahwa cara pandang ini jauh berbeda. Bahkan tidak ditemukan ya pada iman-iman yang lain. Dan hari ini Tuhan mau nyatakan bagi kita, sebelum saudara dan saya menerima perjamuan kudus, apa yang Tuhan sampaikan bahwa kematian itu adalah keuntungan saudara. Ya. Karena saudara dan saya ini adalah perantau. Saudara dan saya seperti tamu yang hadir di satu tempat, dan sebentar juga saudara akan selesaikan perjumpaan itu dan saudara akan kembali. Sehingga kehidupan kekristenan kita, kekasih Tuhan, mari kita sadar dan mari kita coba pahami apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, saya tidak batasi saudara dalam upaya usaha saudara. Ya, semua yang ada dalam dunia ini yang juga merupakan perbuatan Tuhan. Ya, di mana ada rumah sakit, ada pihak-pihak orang yang mengerti akan kesehatan, bahkan ada paranormal, normal dan lain-lain. Ya, saya tidak lagi membatasi saudara. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita, sebenarnya kita lagi takut menghadapi semua ini. Nah, kalau kita takut akan mati, kapan kita akan dibangkitkan? Ya. Kalau saya sekarang tanya, di antara kita ada yang mau mati lebih awal kok? Karena yang mati mau masuk surga itu. Pasti tidak ada yang mau. Ya. Nah, kekasih Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat kebenaran yang berikut. Kebenaran yang berikut kita lihat bahwa Filipi 2 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, kekasih Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, awal tadi saya sampaikan tentang kebenaran, awal di mana bahwa mati adalah keuntungan, dan kita percaya bahwa perbuatan-perbuatan Allah dalam kehidupan kita itu membawa kita dalam keserupaan dengan Kristus. Sehingga proses yang harus dikerjakan, dilakukan oleh orang percaya adalah melalui proses yang namanya kematian untuk mencapai yang namanya kebangkitan. Sehingga kekasih Tuhan, bagi kita ini adalah satu kemuliaan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Allah memiliki tujuan bagi kita, tidak hanya kita diberkati, kita hidup dalam dunia ini, tapi Allah punya tujuan untuk pada akhirnya saudara dan saya hidup bersama-sama dengan Dia. Itu kehendak Bapa, kasih Tuhan. Ya. Sehingga kekasih Tuhan, gambaran lain lagi bagi kita bahwa apabila saudara berkunjung ke negara lain, ya, ada hitungan visa yang memiliki waktu di mana saudara ditetapkan waktunya. Nah, apabila visa itu habis, saudara, ya, visa itu habis, berarti saudara harus keluar dari negara itu. Dan inilah yang harus kita sadari, bahwa sebenarnya kehidupan yang Tuhan beri ini kita tidak bisa mengabaikan, atau kita tidak hanya mengerjakan kehidupan kita menurut keinginan-keinginan kita. Ya. Kita tidak hanya membiarkan hidup kita kembali kepada kehidupan lama kita, atau berada dalam jalan-jalan yang berbeda dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Karena kita punya waktu ada. Kesempatan kita ada diberikan Tuhan. Tapi kesempatan itu juga saudara dan saya harus sadari bahwa akan ada waktunya saudara dan saya akan kembali kepada Dia. Kita akan kembali kepada Dia. Sehingga kita manfaatkan kesempatan yang Tuhan beri. Ya, waktu-waktu kita. Ya, kita lebih banyak beri untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Ya, tidak hanya di dalam ibadah seperti ini, tapi dalam kehidupan sehari-hari, saudara harus kerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Pernah saya sampaikan bahwa ada seorang hamba Tuhan katakan bahwa hanya sedikit orang yang memiliki mimbar di gereja, tapi ada terlalu banyak orang yang memiliki mimbar di luar sana. Sekali lagi, bahwa sangat sedikit orang yang memiliki mimbar di gereja, tapi terlalu banyak orang yang memiliki mimbar di luar. Maksud Tuhan adalah apa yang saudara perbuat, biarlah itu perbuatlah itu kepada Tuhan. Ya, dari pekerjaanmu, dari usahamu, dari seluruh kehidupanmu, itu mimbar saudara. Yang saudara harus kerjakan menurut kehendak Tuhan, menurut firman Allah. Karena Allah katakan bahwa sangat sedikit orang yang memiliki mimbar di gereja. Bahkan terlalu banyak orang yang memiliki mimbar di luar sana. Kehidupan kita adalah perantau. Kehidupan kita hanya sementara. Ya. Kita akan mengawali satu kehidupan yang tidak pernah kita ketahui. Dan semua itu akan terjadi dan harus kita kerjakan dalam kehidupan kita sekarang. Sehingga kekasih Tuhan, bagi Paulus, mati itu adalah keuntungan. Dan cara pandang ini berbeda dengan cara pandang orang-orang yang lain. Kekasih Tuhan, kita memiliki Kristus Yesus yang unik, yang luar biasa, ya, yang berbeda. Tidak ada yang sama seperti Dia yang mati dan bangkit, saudara. Hanya Dialah Yesus. Ya, bagi kita, iman kita kepada Kristus inilah satu keuntungan. Ya, sehingga saudara dan saya, mari kita pahami baik-baik, ya, supaya kehidupan kita, kehidupan yang melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Kalau kita hanya butuhkan waktu 1-2 jam di gereja, dan setelah itu kita keluar dan kita ada dalam urusan kita, dalam seluruh kehidupan kita yang berbeda dengan kehendak firman Tuhan, saya percaya bahwa dalam menghadapi kematian, saudara akan ketakutan. Ya, saudara akan ada dalam satu upaya usaha supaya bagaimana saudara mempertahankan hidup ini. Karena saudara merasa bahwa kematian itu sangat menakutkan. Tadi awal saya bilang bahwa kenapa Daud itu dia tidak takut, karena dia memiliki Allah yang besar. Ya, bahkan ketakutan itu sebenarnya satu saudara dan saya bisa menghadapinya, maka itu sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi saudara. Kasih. Nah, kekasih Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kematian itu bukan satu kekalahan. Kita lihat bahwa ada banyak yang saudara-saudara kita atau keluarga kita atau orang tua kita yang harus ada dalam kematian oleh karena penyakitnya. Dia harus mengakhiri hidupnya oleh karena penyakit. Tapi yang Tuhan katakan bahwa kematian itu bukan satu kekalahan. Tapilah itu bagian di mana saudara akan melewati masa yang seharusnya saudara dan saya itu mengalami dalam keadaan-keadaan yang berat, yang sulit, tapi saudara ada dalam satu keuntungan di mana kematian itu akan membawa orang percaya hidup dalam kebangkitan. Kasih Tuhan yang dikasih oleh itu. Kalau saya tanya sini siapa yang mau masuk surga, pasti semua angkat tangan mau masuk surga. Ya. Tapi siapa yang mau duluan mati, ya, siapa yang mau duluan mati maka semua tidak ada yang berani angkat tangan. Ya, karena pikiran kita adalah ini anak-anak masih kecil, ya, ini tanggal 5 baru terima gaji, nah tanggal 1 mati bagaimana sudah, ya, kita akan pikir seperti itu. Ya. Tapi kekasih Tuhan bahwa kematian adalah keuntungan, kata Rasul Paulus. Saya percaya bahwa ini menjadi satu pandangan yang berbeda. Ini menjadi sesuatu yang seharusnya orang percaya bahwa kematian itu bukan kekalahan, tapi kematian itu adalah satu sukacita bahwa saudara dan saya berhenti dari segala sesuatu yang ada di dunia ini yang memusingkan, yang mengacaukan dan sebagainya, dan saudara akan ada dalam satu perjalanan yang baru. Dan saya percaya bahwa Tuhan telah menanti hal itu, sehingga kita jangan lama-lama ada di dunia. Ya. Kalau lama-lama mati berarti lama-lama bangkit. Ya. Jadi kalau mau cepat bangkit, cepat mati sudah. Baik, kekasih Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kalau kita lihat bahwa dalam kebenaran itu, kembali pada Filipi 1 ayat 21.
Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kekasih Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita belajar keuntungan, lawan katanya adalah apa, saudara? Kerugian. Nah, mengapa kematian itu menjadi kerugian bagi beberapa orang dan ada beberapa orang yang mengalami keuntungan? Kekasih Tuhan, ini kita temukan dalam kehidupan kita bahwa ada beberapa orang yang menganggap bahwa kematian itu adalah keuntungan. Dia suruh berhenti, dia suruh istirahat. Bahkan ada banyak hamba Tuhan, biarpun orang itu mati dalam kejahatan, tapi dia bilang dia itu sampai di sebelah kanan Allah Bapa. Ya. Hamba Tuhan ini belum sampai juga, tapi dia sudah bisa menyatakan itu. Ya, kasih itu. Ya. Allah mengasihi saudara, tapi Allah juga adil, saudara. Ya. Sehingga kekasih Tuhan, nah bagi beberapa orang kematian itu adalah kerugian, saudara. Nah, ini ada perbedaan. Ya. Dan kekasih Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat. Ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita orang percaya. Mengapa kematian itu menjadi kerugian bagi beberapa orang? Kekasih Tuhan. Mengapa kematian itu menjadi kerugian bagi beberapa orang? Hal yang pertama, bahwa tujuan Kristus adalah keserupaan dengan Dia. Ya. Jadi sorga itu hanya tempat, saudara. Sorga itu menjadi indah saat Allah itu ada di situ. Ya. Dan tujuan daripada hidup yang kekal adalah keserupaan dengan Kristus. Jadi tanpa keserupaan dengan Kristus, maka saudara dan saya tidak akan mengalami yang namanya hidup kekal itu. Sehingga kekasih Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kenapa kematian itu menjadi kerugian bagi beberapa orang. Hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah begini, kekasih Tuhan. Alasannya ini adalah kematian adalah berakhirnya waktu dan tertutupnya kesempatan untuk pertumbuhan karakter kita. Jadi ada kerugian bagi beberapa orang karena waktu kematian itu terjadi, kesempatan itu sudah tertutup. Sehingga tidak ada waktu, tidak ada kesempatan lagi untuk adanya perubahan dalam kehidupan kita. Sehingga banyak orang katakan bahwa kematian itu adalah kerugian. Karena jelas bahwa kehidupan ini, kekasih Tuhan, kehidupan ini yang Tuhan maksudkan adalah bagaimana kehidupan kita harus sesuai dengan firman Allah, harus serupa dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Kenapa keserupaan ini menjadi penting? Karena sebenarnya gambar Tuhan dalam diri kita ini sudah rusak, saudara. Sejak Adam dan Hawa itu sudah merusak gambar diri Tuhan dalam diri kita. Ya, pernah saya sampaikan bahwa sebenarnya setiap kita dijadikan segambar dan serupa dengan Allah, dengan maksud adalah untuk menguasai apa yang menjadi perbuatan Allah itu. Tapi oleh karena gambar itu rusak dalam diri umat manusia, sehingga kita lihat bahwa anak-anak kita itu mewarisi sifat kita. Anak-anak kita itu mewarisi kelakuan kita. Saudara lihat bahwa dalam keluarga, kalau anak-anak kita itu dia datang, dia lenggang jalan ya saja, mereka sudah bilang, oh itu Bapak Vigo po anak. Ya, itu Bapak Vigo. Ya. Karena apa? Karena gambar kita orang tua itu mengalir kepada anak-anak. Kenapa demikian? Bukan gambar Kristus. Tapi oleh karena gambar itu telah rusak, saudara, oleh karena perbuatan-perbuatan kita. Ya. Sehingga kekasih Tuhan, hal yang pertama, saudara, bahwa keserupaan dengan Kristus itu adalah legalitas. Itu hal yang paling prioritas, yang utama dalam kehidupan orang percaya. Ya. Karena setiap ibadah yang saudara dan saya kerjakan itu tidak melandasi apa yang menjadi pikiran manusia atau apa yang menjadi perbuatan manusia, sekalipun yang dilakukan oleh manusia, tapi semua itu harus dikerjakan menurut firman Tuhan. Ya, karena itu akan membawa kita dalam keserupaan, dan itu legalitas kita untuk satu hidup yang kekal. Ya. Karena saudara tidak hanya sampai ke surga, tapi saudara akan memimpin bersama-sama dengan Allah di dalam Yerusalem baru. Ya, surga hanya tempat, saudara. Ya. Semua orang lagi ingin untuk ke surga, tapi sebenarnya surga itu hanya tempat. Surga itu menjadi indah, menjadi luar biasa, menjadi dahsyat adanya saat Allah itu ada di situ. Ya. Jadi kekasih Tuhan, tujuan kita adalah keserupaan. Tujuan Allah bagi kita adalah keserupaan dengan Kristus.
Sehingga kekasih Tuhan, bahwa hal yang merugikan bagi beberapa orang dalam kematian adalah, kekasih Tuhan, kematian adalah berakhirnya waktu dan tertutupnya kesempatan untuk pertumbuhan karakter kehidupan kita. Karena kematian itu adalah kerugian bagi beberapa orang, karena keserupaan dengan Kristus itu tidak terjadi. Ya. Jadi pada waktu saudara tinggalkan dunia ini, maka itulah waktunya saudara pertanggungjawabkan apa yang jadi perbuatanmu dalam dunia ini. Sehingga kesempatan ini Tuhan beri, sehingga banyak orang katakan bahwa kerugian kalau kita mati, karena kesempatan bagi kita sudah tertutup. Ya. Untuk kita mau memperbaiki, untuk kita mau merubah, untuk kita mau mengaturnya lagi, kita sudah tidak ada kesempatan. Sehingga kekasih Tuhan, keserupaan dengan Kristus ini menjadi prioritas bagi orang percaya. Saudara dan saya pagi ini ada di tempat ini. Mari kita kerjakan ini. Ya. Kesempatan masih ada, supaya jangan kematian itu menjadi kerugian, tapi itu menjadi keuntungan bagi saudara, karena saudara sudah siap untuk lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam hal apapun. Paulus tidak pernah takut dengan keadaan-keadaan yang berat dia hadapi. Ya, bahkan kalau mau mengakhiri hidupnya, dia tidak akan pernah takut, karena dia anggap bahwa keuntungan bagi dia. Karena dia sudah siap sedia, dia tidak takut, dia sudah melakukan apa yang menjadi kehendak-kehendak Tuhan, dan bahkan dia siap untuk menghadapi kematian itu. Hal yang kedua, nah kematian itu menjadi kerugian bagi kita atau beberapa orang, karena kekasih Tuhan, saudara dan saya ada di tempat ini atau ada di dunia ini adanya hubungan dan penugasan saudara. Ya, jadi saudara kekasih Tuhan, bahwa kalau ini menjadi kerugian bagi kita saat kita mengakhiri hidup kita, karena apa saudara? Ini ada hubungan, ada penugasan yang Tuhan beri. Saudara tidak hanya ada di dunia ini karena dia jadikan supaya saudara menikmati semua yang ada di dalam dunia ini, tapi ada penugasan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Sehingga tugas-tugas yang diemban oleh kita, yang diberikan Allah, ini harus kita kerjakan saudara. Kita harus cepat mengerjakannya. Ya. Karena inilah tugas kita, dan kita tahu bahwa pada akhir daripada tugas kita harus kembali. Kita harus kembali. Sehingga ini penting bagi kita semua. Ya, saudara ada di sini bukan hanya penuhi bumi, saudara ada di sini bukan hanya makan minum, kawin mawin dan sebagainya, tapi saudara ditugaskan untuk melakukan kehendak Tuhan. Adanya satu hubungan yang Allah berikan antara saudara dengan Dia. Saudara sebagai anak dan Dia sebagai bapa. Ya, dan apa yang Dia berikan kepada saudara itu merupakan penugasan. Ya, saudara harus kerjakan itu. Karena waktu itu telah ditentukan oleh Dia. Dia yang tahu waktunya bagi saudara dan saya. Sehingga kalau saudara dan saya tidak tahu tentang waktu saudara kapan berakhirnya, maka mari kita kerjakan itu dengan setia. Ya, minta maaf ada bapak-bapak tentara ini. Saya percaya bahwa ada penugasan yang diberi, tapi ada waktu yang disampaikan. Bahwa waktunya 3 bulan, 6 bulan, dan harus selesai, dan setelah itu kembali. Tapi kalau kita yang ditugaskan Allah, ini tidak tahu waktunya. Waktunya bagi kita kapan? 2 tahun, 3 tahun, 50 tahun. Ya, ada dalam kebenaran dibilang 70 sampai 80. Ya. Tapi kita temukan ada yang 40 juga berdiri sesuai keluar. Jadi kalau saudara mulai lemah-lemah itu jangan cari obat untuk menghilangkan rasa sakit. Tapi saudara tahu bahwa penugasan ini sudah mau habis. Ya, jadi kalau saudara sudah mulai lemah-lemah itu jangan cepat-cepat cari dokter ahli. Ya, tapi saudara mulai kembali kepada firman Tuhan dan mulai renungkan firman itu, bahwa ternyata ini penugasannya sudah mau berakhir. Ada yang batuk-batuk, nah ya. Ada yang sudah demam-demam, nah ya saudara harus banyak waktu dengan Tuhan, karena itu sepertinya penugasannya mau berakhir. Ya, kekasih Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Ya.
Jadi kita pasti pulang saudara, karena saudara tamu. Sebentar saudara ada dan sebentar itu saudara pergi. Saudara hanya ditugaskan, berarti akan ada waktunya saudara akan kembali. Ya. Nah ini hanya masalah waktu saudara, hanya masalah waktu saja. Ya. Dan kita tahu bahwa untuk urusan hal ini, ya kita semua tidak tahu. Mungkin ada yang hamil, yang melahirkan, itu kita mungkin bisa hitung itu 9 bulan tambah 10 hari. Kalau dia lebih, maka itu ada sesuatu kelainan. Kalau dia lebih cepat juga, itu karena mamanya terlalu agresif. Ya. Jadi kekasih Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, ya, yang menjadi masalah dalam penugasan ini hanya masalah waktu. Ya, waktu di mana waktu selesai dan penugasan itu selesai. Ya. Dan yang kedua kekasih Tuhan, bahwa yang menjadi hal yang penting bagi kita adalah waktu kita pulang itu dalam kondisi seperti apa. Ya, kita tahu bahwa ada banyak orang yang mengakhiri hidup, ada yang jembatan Liliba sebagai tempat dia berekreasi, dia lompat di sana. Ya, ada juga yang mengakhiri hidup dalam kecelakaan, ada juga yang mengakhiri hidup dalam tindakan-tindakan yang sadis, saudara. Ya, dan kita lihat bahwa yang harus kita sadar bahwa kalau kita pulang, apa yang kita bawa? Ya. Saudara tahu, kalau saya tidak tahu suku lain, tapi kalau kita di Timor Sabu Rote ini, kalau ada yang berangkat itu pergi ke Jawa, itu hampir satu turunan sampai yang kecil semua ikut habis. Nah kalau pulang dengan tangan kosong maka habis. Ya, saya percaya bahwa saudara akan diomong selama bertahun-tahun dan tidak habis. Tahu dia pisana bikin apa sah? Ya, kok dia pulang dengan lega. Ya, saya tidak singgung orang yang baru datang dari Bandung, saya tidak singgung. Ya, tapi saya perlu katakan bahwa memang kita perlu oleh-oleh. Ya, kekasih Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Jadi kehadiran saudara dalam dunia ini bukan kebetulan, ada rancangan Allah. Sehingga perlu dipersiapkan kehidupan saudara dan saya, supaya pada waktunya yang saudara tahu bahwa saudara adalah perantau, yang saudara tahu bahwa saudara hanya ditugaskan dan harus kembali kepada asal saudara, maka mari persiapkan diri saudara, karena saudara akan bertanggung jawab di dalam penugasan yang Tuhan lagi beri kepada saudara. Saudara tidak hanya diberikan uang jalan, diberikan segala sesuatu dan saudara lenggang dan kembali tanpa ada laporan, tanpa ada sesuatu yang menunjukkan bahwa penugasan ini sudah selesai dan saudara sudah mengerjakan dengan sesuai dengan apa yang menjadi aturan. Ini yang menjadi penting bagi kita. Ya, sekalipun saudara bisa juga berlindung pada seorang pendeta yang menyatakan bahwa dia sudah sampai ke rumah Bapa. Tuhan sudah perlihatkan bahwa dia lagi duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya. Jadi untuk menghibur keluarga duka begitu. Ya. Jadi kekasih Tuhan bahwa pertanggungjawaban ini harus, saudara. Ya. Kalau masalah waktu kita tidak tahu kapan waktunya saudara dan saya akan dipanggil. Tapi penugasan yang Tuhan beri, saudara tahu benar bahwa saudara ada di dunia ini untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara ada di dunia ini supaya keserupaan dengan Kristus itu terlihat dalam hidup saudara, sehingga orang tidak kemana-mana cari Tuhan, tapi dia berjumpa dengan saudara, dia akan melihat Kristus dalam hidup saudara, maka dia pun boleh mengambil bagian dalam setiap ibadah. Ya. Jadi kita orang Kupang ini kan jelas, ya, dia akan pergi ibadah kalau dia lihat bahwa cocok dan pas sesuai yang dia bawa. Dia tidak tahu bahwa ibadah itu disiapkan Tuhan supaya setiap umat itu sadar bahwa mereka ada penciptanya, ada Tuhan yang harus mereka sembah. Tapi banyak kita melihat kelakuan-kelakuan, dan ada banyak orang yang tidak tinggalkan ibadah. Karena apa? Karena orang masih berbicara tentang hidup lamanya dia. Ya. Sekalipun dia lagi berpasar roh, sekalipun dia lagi pimpin pujian, sekalipun dia lagi berapi-api dalam menyampaikan firman Tuhan, mereka lagi menepis semua itu kan. Mereka hanya berbicara tentang hal-hal yang lama. Ya. Dan itu banyak sekali gereja kosong, bukan karena orang tidak mau beribadah, tapi sepertinya ada banyak orang dihakimi di dalam tempat ibadah itu. Ya, banyak orang lagi tidak diterima oleh karena kehidupan dia yang lama. Kasih Tuhan yang dikasih oleh Tuhan,
kita percaya bahwa kita juga sebelum duduk di tempat ini kita ada dalam satu kehidupan yang lama. Ya, yang pasti bahwa kalau kita merefleksi kita tidak layak ada di sini. Ya, kita tidak pantas untuk duduk dan siap menikmati perjamuan kudus ini karena kehidupan kita yang jahat. Tapi kekasih Tuhan, inilah pandangan Allah yang berbeda dengan pandangan kita. Bahwa Allah tidak memperhitungkan itu. Allah menerima saudara, Allah terima saudara. Allah tidak lagi mengungkit-ungkit atau mencari-cari kesalahan saudara, tapi Allah menerima saudara apa adanya, dia terima saudara, supaya di hari ini saudara dan saya mengenal akan dia, dan saudara dan saya dididik oleh dia menjadi lebih baik lagi. Kasih Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya kita lihat, minta maaf, kita punya teman-teman iman yang lain dari Muslim contohnya. Kita lihat bahwa mereka punya masjid itu tidak pernah ditutup pintunya. Mereka buka saja lebar-lebar dan biarkan. Siapa yang mau datang doa, siapa yang mau datang istirahat, siapa yang mau datang apalah berdoa di situ, silakan. Ya. Tapi berbeda dengan kita tutup pintu. Kita buka pada saat ibadah dan selesai ibadah kita tutup. Kita tidak pernah memberikan kesempatan siapa saja, silakan. Dia mau datang doa, mungkin kesempatan dia tidak ada hari Minggu, mungkin hari ini karena dia ada tugas dan dia harus berdoa, maka silakan. Jadi kekasih Tuhan, mari kita coba luruskan, cocokkan dengan apa yang Tuhan mau, supaya kita jangan berbeda dengan Tuhan. Kita percaya dia, kita tinggikan nama dia, ternyata jalan kita berbeda. Karena pikiran kita ini masih pikiran yang lama. Kita masih saja hidup dalam kehidupan yang tidak ada dalam perubahan. Ya, Tuhan sudah bawa kita tapi kita belum mau berubah. Kekasih Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Kolose 3 ayat yang ke-24. Satu, dua, tiga. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi kekasih Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, bahwa ada upah bagi kita, kekasih Tuhan. Kita lihat bahwa kalau kematian itu adalah keuntungan, maka sebenarnya kehidupan kita di dalam Kristus, selagi kita ada di dunia ini, mari kita kerjakan itu. Karena ada upah bagi kita, ada bagian yang Tuhan sediakan bagi kita. Kekasih Tuhan, kita memiliki tujuan. Sehingga jangan berhenti sebelum sampai tujuan. Mari kerjakan terus apa yang menjadi perintah Tuhan ini. Ya, bahwa kematian itu menjadi keuntungan bagi saudara dan saya. Saat saudara dan saya sadar bahwa hidup ini untuk Kristus dan mati ini untuk Kristus, saudara. Maka saudara dan saya akan menaruh posisi yang tepat di mana kematian itu adalah keuntungan, dan dari keuntungan itu adalah upah yang akan saudara dan saya terima pada waktunya, di mana Allah telah menentukan bagi kita. Ya. Kita mau terima upah kita, hidup yang kekal ini. Ya, sehingga jangan lagi takut. Ya, hadapi ketakutan itu, karena itu tidak akan membuat saudara takut. Ya, itu akan berbeda. Tuhan akan ubahkan itu. Ya. Apapun yang akan kita hadapi, sebentar kita akan keluar dari tempat ini. Ya. Apapun yang kita hadapi ke depan, saudara percaya bahwa Tuhan ada berserta dengan saudara. Ya, kemanapun saudara melangkah, dia ada berserta saudara. Ya, Tuhan ada di mana-mana dan tidak kemana-mana. Ya, selagi saudara dan saya memanggil nama dia, maka dia hadir untuk saudara dan saya. Ya. Jadi kekasih Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak perpanjang kebenaran firman Tuhan, karena kita akan lanjut dari perjamuan kudus ini. Mari kita pegang apa yang menjadi kehendak Tuhan pada pagi hari ini. Saudara dan saya siap untuk mati, karena saudara dan saya pun akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Ya. Bagi kita ini satu kehormatan, satu keuntungan. Ya. Kita lihat bahwa ternyata kita tidak hanya dibiarkan hidup dalam dunia ini, dilengkapi semua, tapi ada penugasan bagi kita. Ada sesuatu yang dititipkan Allah bagi kita untuk kita bekerja dan kita lakukan yang menjadi kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya kita semua akan berbahagia. Ya, firman Tuhan bilang bahwa aku segera datang.
semua gereja-gereja dunia lagi sampaikan, aku segera datang. Dengan tanda-tanda kejadian-kejadian yang terjadi, adanya peperangan-peperangan, adanya bencana-bencana alam, adanya keributan di mana-mana, adanya kekacauan di mana-mana, gempa bumi dan sebagainya. Orang-orang sudah mulai ada di dalam doa karena mereka memegang firman Tuhan bahwa inilah tanda-tandanya di mana Tuhan segera datang. Dan saudara dan saya, mari kita persiapkan diri kita. Ya, waktu-waktu kita. Allah tidak menghalangi saudara dalam pekerjaan saudara. Allah tidak menghalangi saudara dalam segala usaha saudara. Tapi berikan waktu itu kepada Tuhan. Berbanyak waktu dengan Tuhan. Karena kesempatan kita semakin sedikit, sedangkan tugas kita masih terlalu banyak. Maka mari kita kerjakan dengan cepat. Ya. Caranya adalah waktu saudara-saudara perbanyak untuk Tuhan. Dalam pekerjaan saudara harus melayani Tuhan. Dalam usaha saudara harus melayani Tuhan. Karena mimbar bagi seorang hamba Tuhan sangat sedikit, tapi mimbar di luar sana sangat banyak. Maka di tempat kerja saudara, usaha saudara, apapun hidup saudara, dalam upaya hidup saudara harus memuliakan nama Tuhan. Saudara harus kerjakan ini, karena penugasan ini akan ada waktunya untuk saudara dan saya selesaikan dan kembali kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita persiapkan diri untuk menerima persembuhan. Para imam saya ajak untuk ada di depan. Kita akan berdoa. Ku
cintanya Tuhanku. Aku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ku dapat pada salib itu, ku bilang cintanya Tuhanku. Aku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Terbukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar pada dosa-dosa. Sepotong kayu kasar tanda dosa besar, di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, cintanya Tuhanku. Aku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Kalau semua sudah dapat, silakan bangkit berdiri. Kita akan dengar firman Tuhan. Setelah itu baru kita menikmati tubuh dan darah Kristus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Mari kita angkat roti tinggi-tinggi dengan tangan kanan. Dengar apa yang disampaikan Bapa kepadamu. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita semua menikmati tubuh Kristus. Mari kita semua angkat anggur tinggi-tinggi melebihi kepala dan dengarlah apa yang disampaikan Bapa kepadamu. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita meminum darah Kristus. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Bersyukur pada Tuhan, Mari kita mengucap syukur karena tubuh dan darah Kristus, karena kehendaknya saudara dan saya boleh menerimanya, dan Kristus hidup dalam kehidupan kita untuk menuntun kita sampai kepada keserupaan dengan Kristus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kami mengucap syukur atas firman-Mu dan mengucap syukur atas perjamuan yang Tuhan adakan bagi kami. Terpuji-pujilah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Ibu, selamat. Kita akan menaikkan doa syafaat kita pada pagi hari ini di hadapan hadirat Tuhan. Mari persiapkan hati saya dan saudara lebih sungguh di hadapan hadiratnya. Kita angkat satu pujian yang mengatakan saat berdoa Tuhan bekerja di tempat ini. Mari persiapkan hati saya dan saudara lebih sungguh di hadapan hadiratnya, agar setiap doa yang kita naikkan di hadapan hadirat Tuhan boleh berkenan dan semuanya boleh diterima di hadapan hadiratnya yang kudus.
bersyukur di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Saat berdoa kami percaya bahwa Kau bekerja di tengah kami. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit. Karena puji sekali lagi saudara, saat berdoa Tuhan bekerja. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan kita berdoa. Kami naikkan segala pujian, hormat, syukur kami kepadamu ya Allah. Engkau Allah yang memperkenankan kami, sehingga Engkau Allah yang melayakkan kami pada pagi hari ini. Kami boleh mengucap syukur dan terima kasih Bapa untuk pimpinan penyertaan Bapa semenjak dari awal ibadat kami hingga pada penghujung akhirnya Tuhan. Kami boleh mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk setiap bagian yang telah Allah berikan bagi kami, di mana kami boleh semeja sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan kasih pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapa, biarlah segala sesuatu yang telah kami dapatkan hari ini Tuhan, biar kami tidak lupa Tuhan, tetapi kami terus belajar bagaimana mengimani, bagaimana menghidupkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah ditaburkan bagi kami semua. Biarlah apa yang telah Tuhan berikan, biarlah itu kami kerjakan Tuhan. Sebab waktu yang Tuhan berikan kepada kami, itu yang harus kami pertanggungjawabkan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang telah memberikan remah ini bagi kami semua Tuhan. Biarlah urapan yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru terus Tuhan berikan kepada hamba-Mu Tuhan. Di dalam setiap pelayanan-pelayanan ke depan, Allah memberkati hamba-Mu Tuhan.
Biarlah kekuatan itu Tuhan berikan kepada hamba-Mu di dalam pelayanan-pelayanan yang Allah berikan bagi hamba-Mu untuk kami semua. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Pada pagi hari ini juga kami terus mendukung mendoakan bagi kami semua umat-Mu Tuhan yang boleh hadir mengambil bagian pada pagi hari ini Tuhan. Mari Bapa, Engkau sendiri yang memberkati kami semua. Engkau sendiri yang mengenal setiap pribadi kami semua. Kami datang dengan setiap masalah, persoalan, bahkan beban pergumulan kami. Tetapi kami percaya bahwa pagi hari ini Engkau telah melepaskan semuanya. Mari Bapa, sebelum kami masuk dalam usbu kami yang baru, biarlah Engkau memberkati, Engkau mendahulunya Tuhan. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Baik itu kami yang berpendidikan, baik kami yang bekerja, bahkan kami sebagai ibu rumah tangga yang bekerja dimanapun Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Berkati tangan-tangan kami di saat kami bekerja, berkati kaki kami di saat kami melangkah, berkati bibir mulut kami di saat kami berbicara. Biar lewat seluruh kehidupan kami mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Pada pagi hari ini juga kami mendoakan buat pelayanan-pelayanan kami ke depan Tuhan. Engkau memberkati kami semua Tuhan, baik itu yang mengambil bagian di altar-Mu Tuhan, bahkan bagi umat-Mu, bahkan kami semua jemaat yang hadir, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Biarlah Engkau berikan kepada kami hati yang penuh kerinduan untuk kami terus mengambil bagian dalam setiap ibadat-ibadat yang Tuhan perkenankan kepada kami. Bapa, kami juga mendoakan buat hotel di mana kami beribadah Tuhan. Engkau memberkati Tuhan akan pemilik daripada hotel ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan sukacita Tuhan dimanapun dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada semua pihak-pihak yang terkait di dalamnya Tuhan. Engkau memberkati kami semua Tuhan, memberkati mereka Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih banyak Bapak. Kami juga mendoakan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami ucap syukur Tuhan untuk bangsa Indonesia yang di dalamnya kami bebas untuk memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau Allah terus memberkati akan bangsa pemerintahan kami, baik itu dari tingkat atas sampai tingkat paling bawah, sampai tingkat RT dan RW Tuhan. Engkau memilih mereka, biar setiap tanggung jawab yang mereka kerjakan, biar itu mereka kerjakan dengan baik Tuhan. Dan biar mereka selalu memandang kepada Tuhan yang mempunyai pekerjaan yang telah berikan kepada mereka. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami juga mendoakan buat setiap persembahan yang sudah kami siapkan dari rumah tangga kami, baik itu nasar, perpuluhan, bahkan ucapan syukur lainnya. Engkau Allah memberkati, Engkau Allah menguduskan Tuhan. Biar semua yang telah disiapkan oleh umat-Mu Tuhan, biarlah kami dapat pergunakan untuk pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami dalam setiap pelayanan-pelayanan kami. Bapa dalam sorga, terima kasih banyak Bapa. Kami terus mendukung, mendoakan akan setiap seluruh perjalanan kehidupan kami Bapa. Biarlah seluruh yang kami kerjakan, biarlah kami pertanggungjawabkan itu semua Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Ini doa, ini ungkapan syukur kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami datang, kami berdoa, dan kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Glory, Hosana, haleluya, amin. Baik, puji nama Tuhan. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan semua bangkit berdiri, saudara. Kita angkat satu pujian menyembah Tuhan sebelum kita pulang dari tempat ini, saudara. Ku
kami berpisah dari tempat ini, kami mau bersatu hati, kami kembali untuk memohon pertolongan-Mu Bapa, di mana oleh karena pertolongan dan oleh karena penyertaan-Mu yang Tuhan telah kerjakan bagi umat-Mu, dikhususkan kepada Bapak-Bapak TNI yang telah Tuhan bawa untuk ada dalam tugas negara, di mana sebagai pasukan yang ada di perbatasan-perbatasan dari wilayah Indonesia, yang telah Tuhan sertai perjalanan mereka dari tempat yang jauh dari Makassar, dan mereka kurang lebih 1 tahun mereka ada di perbatasan TTU, Kabupaten TTU, Satgas Pamtas Yonif Kavaleri 10 yang telah bertugas selama 1 tahun, dan sudah waktunya penugasan ini selesai dan Bapak-bapak tentara dan rombongan akan kembali ke Makassar. Kami percaya bahwa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang telah menugaskan umat-Mu untuk melaksanakan tugas negara yang mulia ini, yang ada pada garda terdepan, dan kurang lebih sudah 1 tahun penugasan ini berjalan, dan Allah menyertai Bapak-bapak tentara ini, pasukan yang ada selama 1 tahun di perbatasan Kabupaten TTU. Dan kami percaya bahwa semuanya telah berjalan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan ada di pihak daripada umat-Mu Bapa, yang telah melakukan perkara-perkara ajaib, dan tugas ini harus berakhir, dan Bapak-bapak tentara dan pasukan akan kembali. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna dari kepergian daripada hamba-hamba-Mu dan sampai kepada kembali. Allah yang sama yang akan menyertai, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang akan menyertai rombongan ini, Satgas Pamtas Yonif Kavaleri 10. Biarlah dalam perjalanan kembali untuk kembali menyelesaikan penugasan ini, kembali ada bersama-sama dengan keluarga, di tengah-tengah keluarga dan semua handetolan yang ada. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna, segala kebutuhan dan keperluan dalam perjalanan, semuanya biarlah Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dan biarlah sampai kepada tujuan dengan baik dan selamat. Dan diberkatilah hamba-hamba-Mu yang telah menyelesaikan penugasan ini. Tuhan yang membalas semua yang dikerjakan oleh umat-Mu Bapa, apapun itu Bapa, dalam keluarga mereka, dalam kehidupan anak-anak mereka, dalam segala pekerjaan mereka. Biarlah Allah menyertai, memberkati, dan terus ada bagi mereka, karena mereka lah yang dipilih untuk ada di perbatasan-perbatasan, untuk menjaga kedaulatan RI ini Bapa, untuk menjaga wilayah Indonesia ini, untuk kehidupan kami selaku umat-Mu Bapa, di dalam aktivitas kami, di dalam segala kehidupan kami, terlebih di dalam kami beribadah, kami boleh ada dalam kenyamanan dan keamanan oleh karena Allah kami yang telah melakukan perkara ajaib. Kami percaya Allah yang menyertai, Immanuel, Allah yang menyertai umat-Mu. Pamtas Satgas ini akan kembali, dan Tuhan akan melakukan perkara-perkara ajaib. Terima kasih Bapa, kami agungkan dan kami tinggikan nama-Mu. Kami akan kembali, dan kekasih-kekasih Tuhan, dengarlah apa yang disampaikan Bapa kepadamu pada hari ini. Janganlah takut, jangan gentar, dan jangan bimbang. Berdirilah teguh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Perhatikan dan lakukanlah perintah-perintahnya, maka damai sejahtera dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Mari angkat kedua tanganmu dengan iman dan tadakan dengan percaya, dan terimalah berkat daripada Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih yang kekal dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan baru dari Roh Kudus
menyertai kamu sekalian sampai selama-lamanya. Amin.